Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman sekalian yang sudah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan makalah saya. Selanjutnya, perkenalkan saya Salsabila Heriani dari kelompok 11. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Jaminan dan Asuransi Pembiayaan. Baik, marilah sama-sama kita dengarkan video penjelasan berikut ini. A. Jaminan di dalam pembiayaan. Yang pertama, pengertian jaminan pembiayaan. Jaminan pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Adapun menurut pasal 1 angka 26 Undang-Undang Perbankan Syariah, agunan adalah jaminan tambahan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Yang kedua, jenis-jenis jaminan pembiayaan. Jaminan pembiayaan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Jaminan perorangan. Jaminan perorangan adalah jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan seseorang atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab apabila terjadi wan prestasi dari pihak nasabah. 2. Jaminan perusahaan. Jaminan perusahaan adalah suatu perjanjian penanggungan utang yang diberikan oleh perusahaan lain untuk memenuhi kewajiban debitur. Yang ketiga, jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan yaitu penyerahan hak oleh nasabah atau pihak ketiga atas barang-barang miliknya kepada lembaga keuangan guna dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaannya. Jenis-jenis agunan jika dikaitkan dengan objek yang dibiayai. Yang pertama, agunan pokok, yaitu berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan yang bersangkutan. Yang kedua, agunan tambahan, yaitu berupa barang, surat berharga, atau garansi resiko yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai. Selanjutnya, penilaian terhadap jaminan pembiayaan. Masing-masing perbankan memiliki standar penilaian yang berbeda terhadap jaminan. Namun, secara umum, nilai jaminan harus lebih tinggi dari nilai pembiayaan. Ini dilakukan untuk menghindari bank dari resiko kerugian yang disebabkan kredit macet yang tak bisa ditagih. Sehingga, jaminan bisa menutupi kerugian bank. Selain harus bernilai tinggi, jaminan juga harus mudah dicairkan. Dalam penilaian barang jaminan tersebut, bank dapat melakukan sendiri penilaian dengan mempertimbangkan harga pasar dan juga nilai jual objek pajak, atau bisa juga minta bantuan atas jasa perusahaan penilai. Untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian, maka pada umumnya bank akan memperhitungkan nilai jaminan di bawah nilai pasar, misalnya 75% atau 80% dari nilai pasar. Sedangkan nilai pengikatan jaminan lebih tinggi daripada maksimum fasilitas pembiayaan, biasanya sebesar 125% sampai dengan 150% dari maksimum pembiayaan. Pengikatan jaminan pembiayaan. Karena begitu pentingnya peran jaminan, maka jaminan perlu diikat dalam bentuk pengikatan agunan. Pengikatan agunan ada 2 macam. Yang pertama bersifat pengikatan bawah tangan, dan yang kedua pengikatan dalam bentuk notaril. Pelaksanaan pengikatan jaminan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan atau akad pembiayaan. Pihak yang terlibat dalam proses pengikatan jaminan adalah AO atau staf, financing atau staf legal, dan seluruh pihak jaminan atau nasabah termasuk penjamin. Pembahasan yang kedua yaitu asuransi di dalam pembiayaan. Pertama, pengertian asuransi. Asuransi yaitu suatu persetujuan di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan mendapat premi untuk mengganti kerugian atau tidak diperolehnya keuntungan yang
diharapkan yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui terlebih dahulu. Peran asuransi terhadap risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Ketika ada nasabah yang meninggal dunia, maka asuransi akan mengcover sisa pembiayaan nasabah. Kemudian ahli waris dari nasabah dapat dibebaskan dari kewajiban untuk membayar sisa pembiayaan nasabah tersebut. Selain asuransi jiwa, nasabah juga diharuskan menggunakan asuransi untuk perlindungan jaminan. Asuransi jaminan ini dimaksudkan untuk melindungi jaminan dari resiko hilangnya jaminan, karena kehilangan jaminan berakibat kerugian bagi pihak bank. Baik, dari penjelasan materi sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa jaminan pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang dijanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Dan setiap nasabah yang akan mengajukan pembiayaan hendaknya mengasuransikan jaminannya itu agar minimalisir resiko yang terjadi untuk menjaga rasa aman bagi kedua belah pihak. Baiklah, sekian presentasi saya, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengar dan memperhatikan dengan baik. Semoga kita semua dapat memahami materi tentang jaminan dan asuransi pembiayaan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.